Baik, terima kasih Adik Pondok, terima kasih Mas Andi Mas ya. Selanjutnya kita masuk ke kajian. Untuk kajian malam ini akan disampaikan oleh Abi atau Mas Rian. Kepada Mas Rian, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholiha wa rizqan halalan thayyiba wa tijaratan lan tabur. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Sahabat sekalian, semoga di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian yang pernah tertunda pada pekan lalu atau bulan yang lalu tentang Mabadi Asroh. Ini saya share screen, bisa terlihat atau enggak? Terlihat. Bisa terlihat. Bisa ya? Suara saya cukup jelas ya? Jelas. Baik, langsung saja karena kita sudah pernah membahasnya kemarin di Mabadi Asroh ini, yaitu intinya Mabadi ini adalah deskripsi umum tentang suatu disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan ilmu syariah, ya, karena kita berkutat setiap hari pada ilmu syariah. Tetapi sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Jadi setiap disiplin ilmu selayaknya kita mempelajari Mabadi Asroh ini, karena dengan Mabadi Asroh ini setiap kita mempelajari disiplin ilmu, kita akan mengetahui petanya, kita akan mengetahui terminologi referensi, gambaran awal gitu tentang suatu disiplin ilmu tersebut. Misalnya kita mempelajari ilmu kedokteran, jadi dari mulai siapa penemunya, dari kemudian definisinya seperti apa, kemudian manfaatnya apa saja yang dibahas di dalam ilmu itu gitu. Kemudian misalnya dalam ilmu agama seperti ilmu fikih, kemudian ilmu nahwu sorof misalnya, atau ilmu mantik dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan dipelajari oleh suatu disiplin ilmu. Maka Mabadi Asroh ini selayaknya diketahui gitu sebelum kita masuk ke disiplin ilmu sendiri. Baik, kemarin kita tertunda sampai 5 poin. Kita akan melanjutkan 5 poin berikutnya. Dan sekedar mengingatkan saja, jadi di awal kita kemarin itu menjelaskan kepada kita bahwa ilmu Mabadi Asroh ini atau Mabadi Asroh sebagai pengantar dari sebuah disiplin ilmu, ya, ini dicetuskan oleh At-Tabtazani, ya, atau Sa'ad At-Tabtazani, yang kemudian disusun kembali atau disempurnakan oleh Syekh Abu Irfan Al-Misri, ya, dalam sebuah kitabnya Hasyiah Al-Asmuni dan Hasyiah ala Syarah Sa'ad At-Tabtazani, yang dikenal di kalangan umat Islam adalah 10 dari mabadi ini dalam sebuah baitnya, inna mabadi kulli fanin asrah al-hadu wal maudu'u summa samrah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa mandara jami'a hajat syarafa. Ini yang kita
kenal, yang umat Islam kenal ketika masuk ke pondok pesantren, biasanya mabadi ini langsung diperkenalkan kepada murid-murid baru. Inna mabadi kulli fanin asro, sesungguhnya prinsip dasar dalam setiap disiplin ilmu itu ada 10. Dan kita sudah bahas kemarin 5 ya. Kita ulang sedikit supaya tidak lupa. Yang pertama al-had. Al-had ini adalah ta'rif atau definisi. Yang kemarin kita sudah bahas. Kemudian yang kedua al-maudu. Maudu itu adalah ruang lingkup atau objek yang kita bahas. Kemudian yang ketiga samrah. Samrah itu manfaat atau buahnya daripada ilmu ini apa. Kemudian yang keempat nisbah. Nisbah itu adalah perbandingan dan hubungan dengan ilmu lain gitu. Jadi hubungannya, korelasinya dengan ilmu yang lain ini apa gitu. Seperti misalnya kita ini kan dalam ilmu syariah misalnya kita harus mempelajari ilmu akidah, harus mempelajari ilmu akhlak, harus mempelajari ilmu syariah atau fikih, harus mempelajari perundang-undangan, ya, harus mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Dan ilmu-ilmu tersebut pasti satu sama lain ini saling berkaitan gitu. Jadi misalnya orang tidak mungkin dia hanya belajar akidah saja kemudian dia tidak belajar hukum syariah. Ya. Akidahnya tidak akan lurus kalau dia tidak belajar hukum syariah yang terdapat di dalam disiplin ilmu fikih. Kemudian misalnya dia belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, tetapi tidak belajar akhlak gitu. Maka dia mengenal Allah, sibuk dirinya itu menyembah Allah, ya sibuk beribadah, ya kan? Tetapi dia lupa akhlak terhadap sesama, sehingga nilai ibadahnya tidak menjadi bernas gitu. Karena ibadah itu menjadi bernas karena kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia atau hablum minannas, dan itu hanya bisa dicapai dengan akhlak yang baik. Jadi setiap disiplin ilmu sangat erat hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian misalnya lagi ada orang yang hanya belajar akhlak saja tapi dia tidak belajar fikih, sehingga ketika bergaul dengan sesama dia sangat bagus gitu ya, tetapi ibadahnya tanpa ilmu ya, dia tidak mengetahui hukum-hukum di dalam agamanya, dia tidak paham mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang halal, mana yang haram, dia tidak paham atau sedikit pemahamannya tentang itu, maka akan gagal juga gitu dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu maka perbandingan dan hubungan dengan ilmu-ilmu lain ini mesti dipahami. Ilmu yang kita pelajari ini apa sih hubungannya dengan ilmu yang lainnya gitu. Ilmu yang terutama yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah fadluh atau keistimewaan. Ya, wa fadluhu, keistimewaan. Ya, kelebihannya apa ilmu tersebut gitu yang kita pelajari ini ya. Dan berikutnya adalah al-wadi. Al-wadi ini penemu ya. Jadi setiap kita mempelajari satu disiplin ilmu pastilah kita sudah mafhum ya, pasti orang yang belajar tentang akhlak pasti dia mengenal Imam Ghazali ya kan, yang belajar tentang kedokteran pasti dia mengenal Ibnu Sina, Avicenna ya, dan lain sebagainya. Kemudian wasmun itu sebutan resmi, jadi namanya apa dan itu sudah mafhum. Kemudian al-istimdad itu sumber pengambilannya dari mana ya kan, salah satu contohnya misalnya pengambilan ilmu daripada ilmu tauhid misalnya
Ya. Ini diambil dari Al-Quran itu sendiri dan Al-Hadis itu sendiri. Pengambilan ilmu daripada ilmu mantek misalnya itu dari akal yang sehat dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya hukum syariat, yang selanjutnya masail. Ya, masail ini pokok-pokok masalah yang dikajinya apa. Nah inilah yang 10 ini ya, yang 10 ini. Dan apabila kita ini mengambil yang pertama saja ya, wal ba'du bil ba'di iktafa, sebenarnya itu sudah cukup. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau 3 yang pertama yaitu ta'rif ya atau definisi, kemudian ruang lingkup dan manfaat faidahnya ya, itu sudah cukup. Tetapi kita akan lebih sempurna lagi kalau kita misalnya mengetahui dari yang 10 ini. Jadi ketika kita mempelajari sebuah disiplin ilmu, paling tidak kita memahami 3 mabadi itu tadi. Dan ini kita sudah pelajari juga apa gunanya ya, yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang ilmu yang akan dipelajari, kemudian melepaskan kita dari ketidaktahuan dan kesia-siaan dalam mempelajari ilmu. Karena dengan mengetahui referensi dasar, kita akan tentu saja akan lebih efektif dalam mempelajari ilmu. Kemudian akan mempermudah kita dalam mengetahui aneka masalah dalam belajar ya, atau buku yang akan dipelajari ya, karena misalnya jelas kita mempelajari satu disiplin ilmu, sehingga buku-buku atau kitab-kitab yang dipilih pun adalah kitab-kitab yang spesifik, tidak kitab-kitab yang asal comot saja gitu. Kemudian referensi yang kita ambil pun tentu yang sejalan gitu. Jadi tidak mengambil referensi yang tidak jelas atau berbeda sumbernya. Karena kalau misalnya berbeda sumbernya dalam mempelajari satu disiplin ilmu, maka kita akan dikacaukan nanti. Ya, kecuali kalau untuk perbandingan mungkin kita akan mengambil referensi yang berbeda. Tetapi kalau untuk mempelajari satu disiplin ilmu, maka referensi itu harus tepat gitu. Kemudian yang berikutnya dapat membantu kita untuk melengkapi pembahasan yang ada dalam suatu ilmu. Ya, ini gunanya kita mempelajari mabadi asroh ini, sehingga ketika kita belajar ya, kita paham ya arahnya gitu. Jadi tidak asal belajar saja. Dan ini bisa kita saksikan, banyak orang yang dia rajin ke majelis taklim gitu, tetapi bertahun-tahun ke majelis taklim, senang datang ke majelis taklim di sana di sini, tapi tidak berpengaruh terhadap kehidupannya gitu. Tidak menjadi lebih beriman, tidak menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih berilmu, tidak menjadi lebih tawadu gitu. Jadi tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Dia hanya mencari ilmu, hanya resep-resepan aja gitu, hanya senang-senangan aja ya. Nah, tapi tidak merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Itu karena salah satunya adalah karena tidak memiliki tujuan yang pasti. Jadi kita mesti memahami apa yang kita akan pelajari. Ini prinsip dasar yang pertama. Kemarin kita sudah pelajari, ini al-had ya. Kita lewat saja. Kemudian yang kelima, wafadluhu, keistimewaan ya. Dan yang keenam, prinsip dasar yang keenam adalah al-wadi. Apa itu al-wadi? Al-wadi itu siapa penemunya, siapa perintisnya gitu. Ya, jadi seorang yang mempelajari satu disiplin ilmu, dia paling tidak dia harus tahu nih ilmu ditemukan oleh siapa sih gitu kan. Ya. Nah, jadi ada pasti diketahui gitu. Nah, dan harus diketahui oleh seorang jamaah, oleh seorang santri, oleh seorang mahasiswa yang mempelajari satu disiplin ilmu. Jadi
siapa orang pertama kali membangun kaidah-kaidah gitu ya, atau rumusannya sehingga menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang merumuskan ya kan. Jadi yang mengumpulkan, yang membahas awal yang tadinya bercerai-berai menjadi satu bangunan yang utuh gitu. Kalau misalnya pertama kali ada, tentu saja ini dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah ya, hadis ya. Tetapi yang dimaksud ini perumusnya itu siapa gitu. Salah satu contohnya adalah misalnya ilmu usul fikih ya. Ilmu usul fikih ini dirumuskan yang pertama kali oleh Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah gitu, sehingga usul fikih ini tersebar ke seluruh dunia dan selalu menjadi referensi usul fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan jadi rujukan gitu. Siapa yang mempelajari usul fikih pasti dia menjadikan kitab Ar-Risalah ini sebagai rujukan. Nah, itu salah satu contoh saja ya. Contoh lain ya, peletak dasar Mabadi Asroh ini misalnya ya kan, yaitu Imam Sa'duddin At-Tazani ya, seorang ulama ahli dalam ilmu kalam dan bahasa Arab ya. At-Tazani ini menyebutkan hal ini ya, menyebutkan ilmu ini dalam kitabnya yang berjudul Al-Mutawwal ya. Dan sebagai penjelas dari kitab Talhisul Miftah ya, miliknya Imam Qazwini dalam ilmu balaghah. Jadi awalnya ilmu risalah ini tidak ada gitu. Mereka sudah pakai yang terutama yang prinsip dasar itu sudah dipakai, tetapi rumusannya tidak teratur seperti sekarang kita ada gitu. Nah, kemudian pada zaman ya atau oleh At-Tazani ini dirumuskan kembali menjadi 3, dan kemudian pada kali berikutnya oleh muridnya ya menjadi 10 dan sampai sekarang dipelajari atau dipahami oleh umat ya, oleh umat manusia. Kemudian prinsip dasar yang berikutnya yaitu al-ismu. Al-ismu ini nama ya. Jadi namanya apa sih gitu ilmu ini, seperti ya kenapa ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu ulumul Quran, ada ilmu ulumul hadis. Nah, itu kan sebutan-sebutan ya yang disepakati, yang dimaklumi oleh siapapun itu kan. Misalnya ilmu untuk membaguskan bacaan Al-Quran, apa itu namanya? Namanya misalnya ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid gitu kan. Jadi itu sebutan-sebutan resmi yang harus kita ketahui, sehingga sebutan-sebutan itu kalau kita tahu kita tidak gagal paham ya, karena ada sebutan-sebutan lain yang mungkin bagi sebagian orang misalnya tidak familiar gitu, tapi kalau kita tahu meskipun tidak familiar ya dimaklumi. Misalnya ada ilmu tauhid, ada juga yang menamakan ilmu akidah, ada juga yang menamakan ilmu usuluddin, ada juga yang menamakan ilmu kalam gitu. Meskipun nama-nama ini tidak semuanya sepakat gitu, tetapi kalau kita mengetahui bahwa ketika ada orang menyebut ini ilmu kalam gitu, ilmu kalam ini apa gitu, jadi tidak akan ribut gitu. Saya sering menyaksikan orang ribut karena menyebut ilmu kalam ya, terhadap ilmu ilmu tauhid ya. Padahal harusnya ya enggak, dia menyebut itu sebagai sebutan saja pada dasarnya, yang dia ketahui cuma sampai di situ gitu ya. Tapi kalau kita tahu ya kita memaklumi gitu. Jadi biasanya yang berantem itu yang sedikit taunya biasanya. Jadi kalau kita banyak tahu pasti banyak memaklumi. Nah, sebutan resmi itu jadi mengenal nama yang disematkan oleh para ulama ya. Misalnya ilmu tauhid, ilmu nahwu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian prinsip dasar ke-8 al-istimdad. Al-istimdad itu adalah sumber pengambilan dari mana.
atau referensinya, ya, atau sumber tempat mengambil topik-topik yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Itu dari mana ngambilnya? Sumber ilmu tafsir misalnya dari bahasa Arab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, ya kan, dan sebagainya. Itu sudah dimaklumi lah. Kemudian prinsip yang kesembilan adalah hukum syariat. Maksudnya hukum mempelajarinya. Jadi kita harus memahami hukum mempelajari ini. Nah, kadang-kadang ini di kalangan pelajar, di kalangan santri gitu yang pernah saya alami gitu. Karena tidak memahami hukum ini atau pemahamannya belum sampai di hukum mempelajari ini, kadang-kadang salah duga dalam mempelajari sebuah ilmu misalnya, ya. Disebut salah duga tuh misalnya kayak gini, ada mempelajari tentang ilmu bagaimana kita bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Mendekatkan diri kepada Allah ini dengan cara banyak berzikir kepada Allah, ya kan? Banyak berzikir ini banyak menyebut nama Allah, ya, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, ya. Intinya banyak menyebut nama Allah dalam segala situasi dan kondisi gitu. Nah, banyak yang salah memahami dalam hal ini. Misalnya dia berzikir sambil saum untuk mendapatkan kekuatan fisik misalnya, biar nggak mempan dibacok, kan. Dia ada juga misalnya yang dia saum banyak-banyak gitu, supaya misalnya dagangannya laris, ya kan. Dia tidak tidur berhari-hari supaya dia dikasihi sama banyak orang gitu, atau ilmu pengasihan. Ini kan ilmunya benar tapi tujuannya salah. Dia tidak memahami hukum syariat yang dia pelajari gitu, ya. Sehingga dia gagal paham, salah paham, akhirnya keliru pengamalan, ya. Jadi bagaimana hukum mempelajarinya, baik berupa fardu ainnya, ya kan, atau wajib yang secara personal. Nah, ini perlu diketahui. Kemudian misalnya yang wajib komunal, ya, yang seperti apa, ya kan, seperti hukum mempelajari ilmu usul fikih, misalnya ini adalah fardu kifayah, ya. Jadi tidak dianggap fardu ain, ya. Fardu ain ini adalah fardu yang secara personal, individu sendiri-sendiri. Kalau fardu kifayah atau komunal adalah fardu yang cukup wakil saja gitu, ya. Kayak misalnya kita mempelajari ilmu kedokteran, itu fardu kifayah, tapi ya tidak semua orang harus ahli gitu, tapi harus ada ahli di setiap daerah. Kalau tidak ada ahli ya repot gitu, apalagi misalnya yang jauh ke daerah lain. Seperti di Indonesia ini kan banyak daerah-daerah terpencil yang sebaiknya di suatu tempat itu harus ada, setiap ahli harus ada supaya tidak kemana-mana gitu. Jangan sampai hanya untuk melahirkan saja dia harus nyebrang lautan selama 4-5 jam gitu kan. Itu kan repot gitu, hanya untuk menemui bidan. Jadi harusnya di kampung itu atau di pulau tersebut harus ada harus ada bidan gitu, harus ada ahli kedokteran, ya. Jadi salah satu dari penghuni tempat tersebut itu wajib mempelajari. Jadi kalau tidak ya dosa semua atau kesulitan semua gitu, ya. Nah, ini mempelajari hukum mempelajari, ya. Jadi kita mesti memahami hukum mempelajarinya itu seperti apa, ya. Ini salah satu yang sering juga terjadi kekeliruan, ya, dalam masyarakat kita. Misalnya dia senang mencari ilmu ke sana kemari, tapi ilmu tentang sholatnya belum betul, ilmu tentang wudhunya belum betul gitu. Kadang-kadang dia mempelajari ilmu banyak hal, kalau ngomong agama pinter banget, berbusa-busa gitu, tetapi dia masih
wudhunya belum benar gitu kan, kemudian sholatnya masih belum benar gitu kan, bacaannya masih belepotan dan lain sebagainya. Ini kan karena tidak memahami hukum, jadi tidak mengerti skala prioritas gitu. Kemudian terakhir yaitu prinsip dasar yang ke-10 adalah masail. Masail itu pokok-pokok masalah yang dikaji. Jadi apa saja hal-hal yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Misalnya tauhid rububiyah dan uluhiyah, sifat 20, tauhid rasul dan ilmu tauhid ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi apa saja sih yang dikaji dalam hal ilmu tauhid. Kemudian dalam hal ilmu nahwu misalnya gitu kan. Dalam ilmu nahwu ini yang ditekankan adalah i'rab gitu dan bina misalnya, itu kan ini salah satu contoh saja. Ya, misalnya dalam ilmu nahwu ini yang ditekankan adalah itu masalah-masalah pokok yang dikaji sehingga kita tidak melebar ke sana kemari. Jadi itu tadi 10 prinsip dasar dalam mempelajari sebuah disiplin ilmu. Jadi saya ulang, yang pertama adalah al-had atau ta'rif atau batasan definisi. Yang kedua al-maudu, maudu itu ruang lingkup kajian. Yang ketiga samrah, manfaat kajian. Yang keempat nisbah, perbandingan dan hubungan dengan ilmu lain. Ya. Yang kelima fadail, ya, keistimewaan atau keutamaan gitu, kelebihannya apa gitu. Kemudian al-wadi ini perintis, penemunya siapa. Kemudian berikutnya al-ismu itu sebutan resminya. Kemudian al-istimdad yaitu sumber pengambilan kajian dari mana. Kemudian hukum syari, hukum mempelajarinya, hukum apa saja itu. Kemudian masail, ya, masail ini adalah pokok-pokok masalah yang dikaji. Jadi 3 yang pertama saya kasih warna agak berbeda, ya. 3 yang pertama itu batasan definisi, ruang lingkup kajian dan manfaat. Ini adalah penemu pertama, ya. Jadi itu pula yang wajib kita terapkan, paling tidak 3 macam itu. Ya, selebihnya itu akan lebih bagus lagi yang 10 ini. Jadi kira-kira itu ya yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Jadi 10 prinsip dasar mabadi of knowledge. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin kita akan kembangkan dalam sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Rehan yang sudah menyampaikan materinya padat sekali ya, dan ini semua. Nah, mungkin untuk